Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah agama Islam. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengantar studi Islam. Di buku Kuliah Islam Jilid 1, silakan yang sudah mempunyai bukunya bisa nanti dibuka halaman 44 ya, bab 2, judulnya pengantar studi Islam. Baik, kita bahas berikutnya ini tujuan instruksionalnya, silakan bisa dibaca dan dipelajari ya. Kompetensi yang akan didapatkan insya Allah ya dalam diri mahasiswa. Ini ada mahasiswa lebih yakin akan agamanya yaitu Islam, masa dapat mengetahui Islam yang hak, masa lebih termotivasi mengamalkan ajaran Islam, mudah-mudahan ya. Baik, nah ini pengertian Islam. Kita lihat. Pengertian Islam itu secara bahasa Islam berasal dari kata salima, yaslamu islaman. Salima yaslamu islaman, yang berarti pasrah, damai, bersih, selamat, atau tenang. Nah ini, jadi secara etimologi atau secara lugawi tadi ya, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepasrahan. Kepasrahan kepada siapa? Kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta. Islam juga artinya kedamaian atau yang membawa kedamaian bagi sesama. Islam juga diartikan dengan kebersihan lahir dan batin, sehingga mendatangkan keselamatan dan ketenangan. Jadi kalau kita lihat kata Islam ya dari sisi lugawi saja, ini sangat luar biasa. Bahwa Islam ini adalah mengajarkan kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta. Islam ini ajaran yang pasrah kepada Sang Maha Pencipta, dan juga mengajarkan kedamaian bagi sesama. Jadi kalau ada seorang muslim yang kesehariannya malah membawa kericuhan, membawa ketidaknyamanan di dalam masyarakat, di keluarga, itu berarti dia bukan seorang muslim yang sesungguhnya. Karena Islam pada hakikatnya adalah mengajarkan kedamaian. Memang dalam Islam ada ajaran-ajaran atau ada konsep-konsep berperang, ada konsep-konsep melawan musuh, ada konsep-konsep melawan orang-orang yang memerangi kita. Tapi bukan berarti Islam tidak mencintai kedamaian. Bahkan prinsip utama Islam adalah membawa kedamaian bagi seluruh alam. Itu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa kedamaian, membawa rahmat kepada seluruh alam. Itulah Islam yang sesungguhnya. Yang berikutnya bahwa Islam ini mengajarkan kebersihan bukan hanya lahir tapi juga batin. Atau sebaliknya bukan hanya batin, juga lahir. Kita lihat ya, Islam ini kalau boleh saya katakan satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan lahir. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Silakan nanti lihat surah Al-Maidah misalnya. Tuh ya.
Allah menegaskan di situ, memerintahkan secara khusus, secara langsung, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Hai orang yang beriman, jika engkau akan melaksanakan sholat, maka cucilah muka dan tangan sampai sikut. Tuh, jadi kita diperintahkan sebelum kita beribadah yang ibadah khusus yaitu sholat kepada Allah, diperintahkan untuk mencuci muka dan juga mencuci tangan sampai sikut. Apalagi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dan juga membersihkan kepala, rambut otomatis di dalamnya, juga kaki sampai mata kaki. Jadi 4 anggota badan ini yang langsung diperintahkan oleh Allah untuk dibersihkan pada saat kita hendak sholat. Jadi hanya Islam yang betul-betul mengajarkan, betul-betul memerintahkan langsung dalam Al-Quran, artinya oleh Allah langsung untuk membersihkan diri, terutama pada saat mau sholat. Tuh. Bahkan bukan hanya itu, di titik sampai di situ. Kata Allah, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kalian berjunub atau berhadas besar, ya, maka mandi. Nah, di sini Islam juga mengajarkan kebersihan, bukan hanya kebersihan membersihkan anggota-anggota badan yang tadi disampaikan pada sebelum sholat, tapi juga mengajarkan harus membersihkan seluruh badan dengan cara mandi. Dan ini tidak diajarkan secara eksplisit, ya, secara langsung, secara terang benderang di dalam agama-agama yang lain, kecuali Islam betul-betul mengajarkan secara gamblang, secara terbuka, gitu. Nah, ini menandakan bahwa Islam ini betul-betul menghendaki seorang muslim ini hidup dalam kebersihan. Nah, bersih lahir. Nah, tapi kadang-kadang memang kita ini kalau bebersih secara lahir ini sudah tidak perlu diperintah lagi, gitu ya. Kita sudah terbiasa mandi, sudah terbiasa barangkali berwudu, tapi kebersihan lahir baik secara baik kebersihan badan itu sudah biasa kita lakukan. Nah, ini kebersihan lingkungan, kadang-kadang kesadaran kita masih agak terhambat, gitu. Lingkungan kita kotor, acak-acakan, gitu ya. Itu kadang-kadang kita tidak sadar untuk membersihkannya. Buang sampah masih belum sadar diri untuk di tempatnya. Nah, ini juga perlu kita tingkatkan lagi, karena pada dasarnya Islam ini mengajarkan kebersihan, ya, kebersihan lahir, badan, lingkungan, dan sekitarnya. Islam juga mengajarkan kebersihan batin, jelas, ya, dengan adanya membersihkan hati, ajaran membersihkan hati dengan cara istighfar, memohon ampun kepada Allah, itu dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan batin. Juga berzikir kepada Allah itu juga membersihkan hati, gitu ya. Ini luar biasa Islam ini. Nah, sehingga apa? Begitu Islam ini mengajarkan kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta, kedamaian bagi sesama, dan kebersihan lahir dan batin, maka Islam ini akan mendatangkan keselamatan. Coba kalau kita di dunia ini mengajarkan kedamaian, insya Allah kita akan selamat. Apabila kita dengan sesama tidak saling bermusuhan, tidak cari gara-gara, insya Allah akan selamat. Itulah
Islam yang sesungguhnya. Dan juga mengajarkan atau mendatangkan ketenangan. Tuh. Para mahasiswa, kalau kita banyak masalah dan bahkan kita selalu akan dihadapkan dengan masalah, barangkali kita dalam satu kesempatan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara kita, dengan metode kita, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan harta yang kita punya, dengan potensi yang kita juga punya, begitu ya. Tapi jangan salah, dalam kondisi-kondisi tertentu ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Bahkan kecenderungannya, masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita sedang selesaikan, jika hanya mengandalkan kekuatan potensi manusia saja, kadang-kadang masalah itu tidak akan selesai sampai tuntas. Nah, seorang muslim ingat bahwa kita diajarkan pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Pasrah kepada yang bisa mendatangkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Maka pada saat kita memasrahkan permasalahan kita kepada Sang Maha Pencipta kita, maka masalah-masalah itu akan senantiasa diselesaikan dengan tuntas, dan dengan masalah kita diselesaikan dengan tuntas, maka ketenangan akan kita raih. Itulah Islam. Jadi kalau kita sudah Islam dengan sebenar-benarnya, ini ya pengertian Islam secara lugawi, secara etimologi, ini pasti akan kita dapatkan. Gitu. Nah, kalau Islam secara terminologi, nih, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kebaikan seluruh manusia. Ini secara terminologi ya, secara istilah. Secara istilah. Nah, para ulama juga sepakat bahwa kata Islam ini bukan hanya sekedar istilah saja. Namanya, istilahnya langsung digunakan oleh Allah untuk menamai agamanya atau dinnya. Jadi agama Islam ini bukan hanya sekedar istilah ini, ya, tapi Islam ini merupakan kata yang digunakan oleh Allah untuk menamai agamanya. Nah, ini membuktikan bahwa Islam ini betul-betul berasal dari Allah. Nanti di buku ada kelebihan-kelebihan Islam. Ya, kelebihan Islam ini salah satunya adalah bahwa agama Islam itu namanya atau nama Islam itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bisa baca atau para mahasiswa bisa baca kelebihan Islam dalam hal penamaan itu adalah bahwa kata Islam itu berasal dari Allah. Silakan dibaca misalnya halaman 47. Nah, gitu ya. Ini kelebihan Islam dari unsur penamaan. Bahwa Islam ini namanya langsung diberikan oleh Allah, sehingga ini membuktikan bahwa agama Islam betul-betul agama yang berasal dari Allah. Maaf, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Ya. Agama yang lainnya itu namanya, kata yang digunakan untuk menamai agamanya itu bukan dari Tuhan mereka. Contoh ya, mohon maaf saya berikan satu nama Kristen misalnya. Agama Kristen itu bukan berasal dari nama Tuhan mereka atau berasal dari penamaan Tuhan mereka, bukan. Tapi Kristen ini berasal dari Kristus. Ya, Kristus. Kristus itu artinya penebus dosa. Kenapa disebut Kristus? Disebut Kristen karena Kristen ini
umat yang diberikan penebusan dosa. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus penebus dosa. Gitu. Maka para penganutnya disebut Kristen, Kristiani. Yaitu umat yang diberikan penebusan dosa oleh Yesus. Gitu. Nah itu dikait-kaitkan aja. Dalam Al-Quran agama Kristen itu disebut Nasoro. Nasoro itu Nazaret, kota Nazaret. Disebutkan Nazaret, kenapa Nasoro? Karena dianggap bahwa Kristen ini berasal dari salah satu kota namanya kota Nazaret. Itu ya. Nanti silakan dibaca ya di buku, ada beberapa di halaman 47 itu sebagai contoh nama-nama agama lain. Nah, berbeda dengan Islam, Islam itu langsung diberikan oleh Allah namanya. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini Allah sampaikan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan pada hari ini aku, kata Allah, sempurnakan untuk kamu agamamu. Ya, sudah disempurnakan agama untuk Nabi Muhammad. Jadi untuk kita semua. Dan telah kucukupkan padamu nikmatku. Nabi Muhammad sudah dicukupkan nikmatnya. Dan ini yang terakhir kata Allah. Dan kuridhoi Islam menjadi agamamu. Lihat. Jadi agama yang sudah disempurnakan oleh Allah ini namanya Islam. Jadi kata Islam ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu Islam bukan sekedar agama, kan tapi merupakan din, yaitu aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia agar selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Dinamakan din karena berasal dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, apalagi dari sahabat atau manusia biasa. Ya, bukti din Islam dari Allah. Nah, dilihat dari ini ada 3 nih. Tadi sisi penamaan, sisi kesejarahan, dan sisi penjaminan. Jadi sisi penamaan sudah ya. Nah, sisi kesejarahan bisa kita lihat bahwa di halaman 48, maksud dari kesejarahan ini adalah bahwa Islam agama yang dibawa oleh para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam, agama yang sama yaitu Islam. Ya. Bohong kalau ada yang mengatakan Nabi Musa itu agamanya namanya agama Yahudi. Nabi Isa agamanya Kristen. Bukan, ya. Tapi semua agama itu namanya Islam. Dan itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Ya. Nanti di situ ada perkataan Nabi Musa. Misalnya ya, tentang Nabi Musa. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ada kata-kata muslim. Muslim itu orang-orang yang beragama Islam kan, muslim. Juga Nabi Isa, falamma hasa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allahi qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Nabi Isa juga mengatakan begitu, washhad bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini adalah orang-orang muslim, artinya orang-orang yang beragama Islam. Tuh, itu bukan yang sekarang diakui oleh sebagian manusia ya. Juga Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Bahkan Nabi Ibrahim menyatakan diri bahwa dia adalah yang pertama kali beragama Islam, gitu. Mengakui keislaman, mengakui Islam itu sebagai agamanya. Ini lihat pengakuan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya. Dan juga para nabi seluruhnya mengakui bahwa Islam agamanya dan dirinya sebagai muslim. Sini ya. Am kuntum syuhada'u idz hadara yaquba wal idz hadara yaquba al mautu idz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilah wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua nabi ini Tuhannya sama, Tuhan yang satu yaitu Allah, dan agama mereka adalah Islam. Jadi ingat ya, jadi ini dalam hal kesejarahan, Islam ini merupakan agama seluruh nabi, bukan agama Nabi Muhammad saja. Nah, inti ajarannya sama, yaitu tauhidullah. Tauhidullah yaitu pengesaan Allah. Nah, memang ada ajaran-ajaran yang berbedanya biasanya dalam hal ibadah atau tata cara beribadah. Misalnya nama ibadahnya sholat. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat. Tapi cara sholatnya berbeda-beda. Gitu. Nah, yang diajarkan pada Nabi Muhammad sholatnya yang sekarang kita biasa laksanakan. Ada 5 waktu dalam sehari. Ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda yang sholat yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Yakub dan sebagainya. Ya, itu punya tata cara sendiri. Begitupun dalam ibadah saum masing-masing punya tata cara tersendiri. Nah, itu perbedaan di antara agama yang diberikan kepada para nabi. Tapi sekali lagi, agamanya sama Islam, inti ajarannya sama, itu tauhidullah, hanya ibadah atau tata cara ibadahnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada dari sisi penjaminan, unsur penjaminan. Bagaimana maksudnya ini dalam buku ada halaman 50 ya. Unsur penjaminan maksudnya adalah bahwa Allah menjamin semua yang memilih Islam sebagai agamanya, ya, menjamin keselamatan atas mereka. Keselamatan, terutama nanti keselamatan di akhirat. Coba ya kita lihat nih. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Ayo Allah tegaskan tuh. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang memeluk agama Islam, atau barang siapa yang memilih atau mencari agama selain Islam. Ini dalam surah Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah sampaikan, Allah tegaskan, barang siapa yang tidak mencari agama Islam atau yang memilih selain Islam, maka kata Allah, agama tersebut tidak akan diterima olehnya. Jadi barang siapa yang tidak memilih Islam sebagai agamanya, maka agama tersebut akan ditolak di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Artinya orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, maka tidak ada jaminan keselamatan nanti di akhirat. Gitu. Nah, sebaliknya orang yang memilih Islam, maka agamanya akan diterima oleh Allah dan di akhirat dijamin akan mendapat keselamatan. Gitu. Nah, di akhirat itu ada yang selamat, ada yang tidak, ada yang rugi, ada yang untung. Tuh, yang tidak selamat, yang rugi, ada tempatnya.
Yang untung, yang selamat ada tempatnya juga. Nanti di akhirat hanya ada dua tempat kan kemarin kita bahas. Tempat terakhir ada dua, hanya ada dua, neraka dan surga. Tentunya orang yang rugi, orang yang tidak selamat, maka akan masuk neraka. Dan orang yang untung dan juga orang yang selamat, maka pasti akan masuk surga. Nah, jadi artinya Allah sudah menjamin kepada siapa saja yang memilih Islam, ya, yang memilih Islam, dia akan memasukkan orang tersebut ke surga. Makanya kemarin waktu di pembahasan pertama, sejelek-jeleknya orang Islam, ya ujung-ujungnya akan masuk surga, gitu ya. Seburuk-buruk amalannya orang Islam, gitu ya, selama dia ngaku Islam, mengaku Tuhannya Allah, maka ujung-ujungnya akan masuk surga. Jadi ujungnya, ya. Walaupun mungkin di awalnya karena banyak dosa, karena banyak kesalahan, banyak perbuatan jahatnya, tetap akan dibersihkan dulu ke neraka, gitu. Tapi masih mending kan daripada orang-orang yang tidak memilih Islam akan masuk neraka dari pertama sampai tak terhingga. Naudzubillah. Nah, kalau muslim masih mending, ya pasti akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan itu semua kita dapatkan. Baik,
Nah, ini ruang lingkup agama Islam, silahkan ada di buku jilid 1 ya, halaman 58 ya. Kita lihat 58. Nah, ini berupa bagan ya, lihat berupa bagan atau skema. Di sini skema sistematika ajaran Islam. Ya, nanti bisa dipelajari ini ya. Seperti apa itu ruang lingkup agama Islam. Nanti ada akidah, syariah, akhlak. Di situ ada beberapa poin-poinnya. Silakan dibaca saja ya. Nah, yang terakhir barangkali yang akan saya jelaskan nih, komitmen Muslim terhadap Islam. Ada 4 ya, di buku juga tertulis ya, ada 4 di situ. Pertama yang harus dilakukan oleh seorang Muslim terhadap Islam adalah mengimani dan atau meyakini. Tuh, ini yang mendasar dalam memilih satu ajaran atau agama, satu paham itu adalah harus iman atau yakin. Kalau tidak ada dasar keyakinan atau keimanan, maka apapun yang dipilih itu akan lemah, akan rapuh, akan mudah terganggu, akan mudah berpaling atau berpindah. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah imani dulu. Yakini bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Kita lihat, agama adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasanya ya, kalimatnya nih. Perlu diperhatikan, satu-satunya agama yang benar. Ya. Jadi kalau hanya agama satu-satunya yang benar, hanya Islam yang satu-satunya agama yang benar, berarti maaf, agama yang lain salah. Ya. Ini dalam rangka meyakinkan diri kita masing-masing bahwa Islam ini satu-satunya agama yang benar di dunia ini. Berbeda dengan kalau kalimatnya agama Islam adalah agama yang paling benar. Nah, ini seperti kalimatnya seperti benar begitu ya. Tapi sebetulnya kurang tepat. Kenapa kalau dikatakan agama Islam adalah agama yang paling benar? Itu kurang tepat karena kalau ada agama paling benar, Islam ini paling benar, berarti agama yang lain itu benar juga. Nah, ini yang bisa merusak ya keyakinan kita kepada agama kita. Kalau satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam, maka yang lain itu salah. Karena pasti benar dan salah. Gitu ya. Benar perintahnya, benar larangannya, benar manfaatnya, gitu kan? Yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, memahami. Kita tahu bahwa Islam ini bukan hanya sekedar nama. Islam ini bukan hanya sekedar di lisan, tapi Islam ini berisi ajaran-ajaran yang sangat luas, sangat lengkap, sangat dalam, begitu. Nah, oleh karena itu harus kita pahami. Pahami isinya, pahami kandungan ajaran Islamnya dengan cara apa? Yang mempelajari, begitu ya. Maaf, misalnya kita tahu sholat itu karena kita belajar, gitu kan. Bisa belajar langsung ke baca buku atau belajar kepada seorang guru, ustadz. Seperti ini misalkannya kuliah, itu kan dalam rangka belajar dan memahami. Supaya kita menjalankan Islam ini tidak salah kaprah. Kita ingin maksudnya menjalankan Islam dengan baik, tapi tidak belajar ya akan sangat susah gitu ya. Kita ingin sholatnya dengan benar, tapi tidak belajar ya tidak akan tercapai itu keinginan kita. Maka ya harus belajar dan setelah itu dipahami. Ya, maka insya Allah setelah belajar, setelah memahami, kita akan mendapatkan Islam yang sesungguhnya
ya, yang betul-betul diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau sudah benar, maka menghasilkan kesimpulan yang tidak kaku, tidak sempit, dan salah arah. Nah, ini yang penting ini. Ya, kadang-kadang kita menyimpulkan sesuatu itu terkadang menjadikan kita ini kaku gitu ya. Karena banyak tidak bolehnya Islam kita kaku. Padahal ada hal-hal yang bisa fleksibel dalam ajaran Islam, tapi harus punya ilmu memang menentukan bahwa ini jadi fleksibel, kita harus punya ilmunya. Gitu. Kita kadang menyimpulkan Islam ini sempit. Mungkin ya, karena memang Islam ini ada aturan-aturan yang mempersempit gerak kita. Tapi jangan juga dianggap Islam ini menyempitkan kehidupan kita di dunia ini. Gitu. Misalnya tadi daging babi haram. Memang betul, memang itu hukum utamanya seperti itu. Tapi Al-Quran berikutnya famanin turofi mahmasatin guairin mutajanitin fi ismin fa innallaha ghafurur rahim. Misalnya gitu. Itu adanya peluang ya, bahwa apabila kita dalam keadaan terpaksa dan sebetulnya kita tidak ingin memakannya, itu dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penerima taubat. Gitu. Nah, ini maksud kesimpulan yang tidak sempit atau kesimpulan yang salah arah, gitu ya. Kita sih inginnya berbuat baik, kita inginnya membuat orang lain senang, tapi karena dengan melaksanakan ajaran Islam, tapi karena salah salah memaknainya, jadi aja salah gitu ya. Tuh. Misalnya ada riwayat ya, ada yang seseorang yang sedang sholat duha misalkan ya, sholat duha dipanggil oleh ibunya pada saat itu. Nah, dia mempertahankan sholat duhanya dengan maksud supaya dia ingin menjalankan gitu, menetapkan sholat sunatnya setiap hari. Tapi hasilnya, karena dia dipanggil oleh ibunya tidak menjawab, dan kemudian ibunya sedikit kesal, jengkel gitu, maka di sakaratul mautnya orang ini susah ya, dan Nabi pada saat itu menyarankan untuk dibakar, namun karena kasih sayang ibunya, maka kesalahannya dimaafkan dan kemudian sakaratul mautnya berjalan dengan lancar. Nah, ini kan salah arah begitu, salah kaprah ya. Maka pahami Islam dengan cara belajar terus, mungkin dengan cara bertanya kepada orang yang tepat, membaca buku-buku yang tepat juga ya, sehingga Islam dipahami dengan benar. Terus melaksanakan. Nah, ini ya. Jadi Islam ini tadi berupa ajaran-ajaran yang berisi perintah juga larangan. Perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Sehingga Islam ini betul-betul kita bisa menikmati ya. Tuh akan terasa nikmatnya Islam, akan terasa nikmat Islam dalam kehidupan kita. Barangkali kita belum bisa merasakan kenikmatan Islam ya karena kita belum menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Juga belum menjauhi segala larangannya. Maka kadang-kadang Islam malah jadi buat kita jadi beban ya. Padahal Islam ini harusnya terasa nikmatnya. Dan yang terakhir, kita harus memperjuangkannya. Memperjuangkan Islam. Itu adalah tanggung jawab kita, komitmen kita seorang muslim pada Islam. Memperjuangkan dengan cara menjaga nilai-nilai ajaran Islam,
agar tetap berdiri tegak. Jadi perjuangan kita terhadap Islam ini dalam bentuk kita menjaga nilai-nilai ajaran Islam supaya tetap berdiri tegak dengan ya kita laksanakan ajaran Islam ini. Ya. Juga mempertahankan dari gangguan orang-orang yang hendak menghancurkan Islam. Ya. Jadi prinsipnya begini ya, dalam Al-Qur'an ini ya, dalam Al-Qur'an walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi memang ini sudah Allah buka nih ya, sudah Allah jelaskan kepada kita bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridho kepada kita selama kita teguh dan taat kepada ajaran Islam. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita. Artinya apa? Yahudi dan Nasrani akan selalu memusuhi kita. Selalu berusaha menghancurkan Islam. Selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Maka tentunya kita harus siap-siap diri untuk memperjuangkan Islam dari usaha-usaha penghancuran orang Yahudi dan Nasrani, dan juga memperjuangkan Islam dari usaha-usaha orang Yahudi dan Nasrani untuk menjauhkannya dari kita. Dan itu setiap saat akan selalu ada. Maka sekali lagi mari kita siapkan fisik ya, materi kita untuk memperjuangkan dengan sekuat tenaga agar Islam ini tetap berdiri tegak di muka bumi ini, begitu ya. Nah, itulah komitmen kita selaku muslim terhadap agama kita. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakannya. Baik, itu para mahasiswa sekalian. Nanti silakan kalau di buku lebih lengkap ya, ada ilmu-ilmu Islam ya, dibaca lagi ya. Apa aja sih ilmu-ilmu Islam itu, sehingga pemahamannya lebih mendalam ya. Baik, kalau ada pertanyaan apa, silakan melalui WA grup saja ya. Nanti kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan Islam ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan kita dapatkan kenikmatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.